Oke, saya hari ini akan menjelaskan dan membuat aksi nyata mengenai budaya positif. Saya masih calon Bapak Ibu, calon guru penggerak. Jadi saya belum menjadi guru penggerak karena guru penggerak sendiri melakukan pendidikan itu selama 9 bulan. Jadi kalau misalnya 9 bulan nanti saya harus melakukan tugas, nggak mengikuti lomba karya dan lain sebagainya, maka saya juga belum tentu lulus. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau ikut mengikuti jejak saya menjadi guru penggerak. Jadi waktu itu saya pertama itu seleksi, tahap seleksi itu ada 2. Jadi tahap seleksi pertama itu kita penelitian GP dan penelitian kedua yaitu penelitian esai. Itu penelitian GP kita kasih tahu biodata kita, terus pengalaman mengajar kita kerja di mana aja. Terus kemudian penelitian esai itu tujuannya ya, sebenarnya kenapa sih kita disuruh meneliti esai? Karena hampir saya 2 bulan mengikuti penelitian guru penggerak itu kita mengeksplorasi konsep dengan sendiri. Jadi kita ditugasin untuk membaca modul, kemudian kita menjawab modul-modul yang ada di LMS. Terus seleksi tahap 2 yaitu yang pertama simulasi mengajar. Simulasi mengajar itu kita ngajar kurang lebih dikasih waktu 15 menit. Nanti ada tim asesor yang melihat kita mengajar gimana. Lanjut ada sesi wawancara. Wawancara itu lebih kepada personal. Kita dilihat personal kita tuh seperti apa sih. Nah itu nanti digali itu sama si asesornya. Kemudian mulailah pendidikan guru penggeraknya. Nah saya mulai itu waktu itu di bulan Agustus 2022 sampai di Mei 2023. Layaknya seorang petani, kita bisa nanam padi yang kita tanam dia padi. Kalau ya nanti akan tumbuhnya padi. Nggak bisa kita nanam padi terus nanti jadinya jagung gitu kan, nggak iya jagung. Lanjut lagi, mengajar itu sesuai dengan kodrat alat dan kodrat zaman. Nah di sini kita sebagai pendidik juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang sudah mulai memakai aplikasi gitu ya, atau sudah mulai memakai gadgetnya buat pembelajaran di kelas. Nah itu bisa dipakai Bapak Ibu. Terakhir dari sekian banyak ini, yang penting itu adalah ini terakhir poinnya, berpihak pada murid. Jadi bahwa kita sebagai pendidik sebenarnya tujuan kita tuh melayani di sini. Makanya berpihak pada murid. Jadi kita itu ada kata-kata di kinerja dewasa bahwa kita harus berhamba sama murid. Bukan berarti kita merendah dengan itu, tidak seperti itu. Tapi murid itu memang sebagai subjek bukan sebagai objek, seperti itu. Lanjut. Oke, karena tadi di awal saya berbicara tentang budaya positif. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Terus bagaimana cara menciptakan suasana positif? Terus kenapa kita harus menerapkan budaya positif? Ini pasti pertanyaan-pertanyaan yang akan diomongin sama kita tentang budaya positif. Nah, apa sih harus ada budaya positif? Nah, kita akan lanjut. Nah, di sini seperti yang tadi saya utarakan dalam proses menuntut, guru akan menemukan beberapa pelanggaran nilai kebajikan universal yang dilakukan oleh siswa pasti. Contoh belajar jauh, soal buang sampah, terus soal guru lagi ngajar, terus ada yang ngobrol, itu kan melanggar kebajikan, melanggar nilai kebaikan. Nah, gimana sih caranya biar ini murid nih kalau melanggar kita menyikapinya bagaimana? Nah, nanti dari slide selanjutnya. Nah, boleh Bapak Ibu di sini bayangin aja, nggak usah dipraktekin.
Anggaplah di sini adalah barang yang sangat berharga. Kita kepal. Nah, kalau ada orang yang mau ambil barang kita saat kita kepal, kira-kira bakal dikasih nggak? Kasih kalau itu kan konsepnya kasih kalau. Nah di sini ada kontrol berarti. Kita lanjutkan. Nah berarti apa? Berarti siswa itu sama seperti teori kontrol. Siswa itu nggak bisa kita paksa, itu nggak bisa. Karena siswa itu punya kontrol di dirinya masing-masing. Kita paksa boleh, tapi nanti pasti akan ada gesekan antara murid, benar nggak? Nah kalau misalkan siswanya lagi misalkan nggak mau melakukan itu, ya nggak bakal terjadi kalau dia tidak melakukan dari dirinya sendiri. Nah gimana sih cara membuktinya biar ada motivasi si siswa tersebut? Nah ada di slide selanjutnya. Nah di sini ada teori-teori kontrolnya. Nah yang pertama ini miskonsepsinya dari Dr. William Blair. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, guru itu mengontrol murid itu hanya ilusi. Ya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, jangan jauh-jauh anak saya, si Adit, ya kan? Adit itu sering telat. Bapak Ibu tahu mungkin di sini Adit itu sering nggak bisa diam di kelas. Nah, kalau dia tidak mau melakukan, saya yakin sampai kapanpun dia akan begitu. Nah, gimana sih cara melakukannya? Nah, ini nanti kita bahas di next selanjutnya. Nah, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini agak sedikit ini punya teoritis yang mohon maaf. Lanjut ya. Yang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini dia nih, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah anakku di kayak kamu saya udah capek ngajarin, kamunya nggak bisa. Nah seperti itu cuma bikin anak jadi makin minder, makin malu, makin merasa nggak mau belajar. Nah lanjut lagi di ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita nggak bisa dimaksain kehendak anak. Kalau anak nggak mau balik lagi tadi intervensi dulu mengontrol dia. Lanjut. Nah ini yang mau yang kita mau ubah. Semoga bisa kita sama-sama berubah. Karena kalau saya sendiri berubah, kayaknya agak susah, agak sulit. Kita semoga bisa berubah bersama-sama. Nah, stimulus responnya, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita nganggap kayak kebutuhan kita itu semuanya sama. Padahal kebutuhan setiap manusia, kebutuhan setiap individu, kebutuhan setiap murid berbeda. Contoh, misal anak itu gak suka matematik, ya orang dia gak butuh, karena tujuan dia sebenarnya misalkan dia mau jadi desainer. Apa butuh matematik? Iya butuh, mungkin, tapi kan tidak butuh sama gitu ya. Gitu. Nah itu dia, itu nanti masuknya ke sini. Iya. Nah, contohnya salah ya. Ada benar. Ya walaupun ada beberapa matematik dasar, paling matematik dasar kan sebelumnya, tapi tidak butuh matematik tingkat tinggi gitu ya. Iya betul. Maksudnya iya Pak, tapi maksudnya gini, jadi si anak itu nggak benar-benar semua materi itu benar-benar dia harus miliki, harus dia bisa gitu. Jadi beda lah. Saya butuh nih misalkan pelajaran ini, tapi belum tentu orang lain butuh pelajaran ini, seperti itu. Lanjut, semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang pasti punya gambaran yang beda-beda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Nih, banyak banget nih kita kadang-kadang kamu itu harusnya baiknya begini gitu. Padahal baik kita belum tentu baik menurut orang lain, seperti itu. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contohnya, misalkan
kan gagal. Padahal kita juga bisa berkolaborasi untuk nentuin ini gimana nih pilihan jalan apa nih yang harus kita pilih. Nah ini sebenarnya lebih ke arah komunikasi sih Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu butuh komunikasi dua arah. Memang waktunya akan lebih banyak, tapi nanti ke depannya bagus tujuannya. Lanjut mungkin. Nah, menerapkan budaya positif pasti erat kaitannya dengan hal disiplin. Ini mungkin bagian kesiswaan juga atau bagian yang sering menangani kata tatip ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, kata disiplin itu identik dengan menuntut, sehingga terkadang siswa enggan melakukan hal tersebut karena merasa terbebani. Ya, karena kalau kita biasanya dibikin sama guru ya, Bapak Ibu ya, guru atau sama sekolah tanpa melibatkan siswa, sehingga siswa tuh merasa ya yang kita tapi kan orang lain nggak perlu lah gue ikut-ikutan gitu, nggak perlu gue ikutin gitu. Lanjut. Nah, disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pandangan diagnosa dalam metode restructuring school discipline, yang artinya disiplin itu belajar. Kalau belajar, namanya belajar pasti ada salah. Setiap siswa belajar pasti ada salah. Nah, disiplin juga berasal dari asal kata yang sama, yaitu disiplin artinya murid atau pengikut. Jadi gimana caranya si murid itu mau belajar dan ikutin aturan kita, itulah disiplin. Nah, gimana caranya ya? Komunikasi. Balik lagi kita masuk ke komunikasi. Nah, di sini mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang dibangun adalah motivasi intrinsik dari dalam. Dia tuh sadar. Kalau udah sadar berarti mau melakukan. Kalau misalkan masih ekstrinsik itu masih susah. Biasanya seperti itu. Lanjut. Halo Bapak. Ada sadar-sadar gaplok sekali. Ya bisa itu ya Pak. Tadi kita bahas Pak. Kalau saya setuju. Nah itu makanya tadi kita belajar Pak teori penghubungnya seperti apa, itu tadi kita belajar. Nah di sini, oke, jadi di sini yang pertama ini sama sebenarnya sama kita, sama murid itu sama. Yang pertama biasanya murid itu mau datang ke sekolah itu karena apa? Pasti karena takut diomelin sama bapaknya, sama ibunya yang udah kerja mati-matian. Kayak dia masuk ke sekolah, itu motivasinya hukuman. Sama kayak kita, kalau kita nggak ikut pelatihan nanti kita diomelin lagi nih, gitu kan? Nah itu adalah hukuman, motivasi hukuman. Yang kedua, yaitu motivasi untuk dapat penghargaan. Wah dia dipuji nih, dia dapat nilainya bagus nih. Nah itu dia murid sama kita tuh hampir sama. Nah yang ketiga, ini yang jadi yang harus kita pakai. Jadi kita itu harus menjadi pengajar sepanjang hayat. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Zaki, menyinggung sedikit bahwa kita memang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu, seperti itu. Terus menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Lanjut. Nah ini tadi tiga motivasinya ya, kita lanjutkan. Oke, jadi sebelumnya iya Bapak Ibu, jadi ini banyak banget. Nah ini kita udah restitusi. Jadi tadi yang pertama itu karena hukuman. Biasanya kalau siswa dihukum dia akan kesal. Terus yang kedua, kalau penghargaan, kita itu terkadang sering banget Bapak Ibu ngasih penghargaan ke murid, misalkan ayo yang maju duluan dapat nilainya 85 seperti itu ya. Nanti ketika tidak ada nilai, siswa itu pasti gak bakalan maju, bener gak? Iya kan? Yang kita rasakan seperti itu
memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Karena kalau misalkan kita pakai hukuman, pasti anak tuh kesel. Kita hukum anak lama kesel. Makanya restitusi ini dapat memperbaiki hubungan karena kita ngobrol bareng, sharing bareng. Seperti itu. Yang ketiga restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Kita nawarin solusinya. Oh, dia misalnya nggak terima sama solusi yang kita berikan, minta pendapat mereka kira-kira apa sih gitu. Nah, kita nego lah sama siswa seperti itu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan, serta restitusi fokus pada solusi. Lanjut. Nah, gimana nih cara bikinnya supaya semua kelas, gak cuma kelas satu tertentu aja yang bisa melakukan ini. Caranya dengan kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, caranya gimana untuk bikin keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah anak kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan. Jadi anak dilibatkan ketika kita bikin peraturan. Jangan cuma kita doang bikin. Kamu gak boleh main handphone, gitu ya. Kamu gak boleh main handphone. Kenapa? Karena kan biasanya handphone bisa loh jadi baik. Ya kan, jadi baik. Ketika apa? Nah, itu harusnya ada pelonggaran di situ. Lanjut, mencatat semua masukan-masukan pada murid pada sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Waktu itu saya pernah bikin kelas 3AP kalau tidak salah. Kalau tidak salah di kelas 3AP. Jadi saya bikin di papan tulis. Saya tanya, kamu yang bisa melakukan ini? Caranya dengan kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, caranya gimana untuk bikin keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah anak kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan. Jadi anak dilibatkan ketika kita bikin peraturan. Jangan cuma kita doang bikin. Kamu gak boleh main handphone, gitu ya. Kamu gak boleh main handphone. Kenapa? Karena kan biasanya handphone bisa loh jadi baik. Ya kan, jadi baik. Ketika apa? Nah, itu harusnya ada pelonggaran di situ. Lanjut, mencatat semua masukan-masukan pada murid pada sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Waktu itu saya pernah bikin kelas 3AP kalau tidak salah. Kalau tidak salah di kelas 3AP. Jadi saya bikin di papan tulis. Saya tanya, kamu maunya gimana? Belajarnya seperti apa? Nah, setelah itu kita bikin itu aturan-aturan kelas. Kayak misalkan, boleh main handphone kalau kamu izin sama saya. Boleh kamu bertanya kalau misalkan kamu memang gak bisa dan lain sebagainya. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, gak boleh lari-lari nih di kelas, gitu ya. Ganti jadi berjalan ya, dan kalau bisa jalan ya di kelas, jangan lari-lari di tangga, gitu ya, seperti itu. Lanjut. Kenapa? Oh, ada kata jangan, iya, kasih jangan. Iya, ada jangan. Iya. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan di anak-anak kita. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan di anak-anak kita. Oke, lanjut, tinjau kembali dan terserah pendapat yang sudah dicatat. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di payung, yaitu kayaknya saling menghormati. Nah, lanjut, tinjau ulang keyakinan sekolah bersama-sama sebaiknya keyakinan sekolah tidak banyak, berkisar 3 sampai 7 maksimum. Terus setelah itu selesai dibuat, nah ditinjau ulang lagi. Kira-kira kalau udah setuju baru deh tanda tangani. Nah, selanjutnya bisa ditaruh, ditempel di dinding kelas masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Saya mungkin ambilnya yang di bawah ya. Jadi kita tuh harus hormat yang kelaka. Kami meyakini bahwa pasangan berbeda hormati semua orang. Bekerja, kami meyakini bahwa pasangan penting untuk kesehatan segala pekerjaan dan kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa pasangan penting untuk merasa diterima. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga sama.
Yang ketiga itu ada kesenangan. Yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, kalau yang di kasusnya ini kan sepertinya yaitu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Sepertinya ya, sepertinya ya dia butuh kasih sayang ya guys ya, sama Intan. Iya, jadi benar gitu ya. Kalau salah satu dari kebutuhan manusia ini gak tercukupi, dia kan cari kesalahan. Biasanya siswa gitu, rata-rata yang melanggar peraturan biasanya yang gimana? Yang di sekolah, di rumah itu seperti apa? Bukan contoh. Ya, contoh gak jodoh Elsa, Intan, Adit, ya di situ. Jadi karena dia ada kekurangan dari kebutuhannya, jadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka dia mencari-cari supaya kebutuhan itu terpenuhi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu masih masuk ke mana? Ada posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira pemantau. Ada nggak yang kayak teman? Saya soalnya masih kayak teman nih. Saya juga kayak teman. Iya, karena saya merasa diri saya masih seperti teman, walaupun terkadang masih memantau. Tapi saya masih teman. Nah, bedanya apa sih kalau penghukum? Kalau salah ya udah, kamu harus dihukum. Kamu salah, aku dihukum. Terus kalau membuat merasa bersalah, itu biasanya kayak saya udah capek-capek ngajar, kamu masih aja kayak gini, gak ngerti kamu dibilangin. Itu biasanya maaf lagi kamu itu bener ya. Ada kayak gitu kan, mau gimana lagi sih, saya harus gimana lagi? Itu membuat merasa bersalah. Nah, kalau teman, biasanya kita tuh lebih dekat ya sama siswa, jadi main bareng gitu ya, sehingga kayak ada kesamaan siswa sama guru. Itu juga agak kurang bagus. Lanjut di pemantau. Kalau pemantau biasanya tuh melihat ini kamu udah beberapa kali loh melakukan kesalahan. Kira-kira bakalan seperti apa dari konsekuensinya? Itu kalau pemantau. Nah, kalau di posisi manajer beda Bapak Ibu. Jadi di posisi manajer kita sebagai guru itu mencari solusi berdua. Contoh misalkan anak melanggar peraturan. Kenapa kamu melanggar peraturan? Misalkan peraturan telat datang. Iya Bu, soalnya tadi saya bangunnya kesiangan. Kenapa bisa bangunnya kesiangan? Misalkan soalnya nggak ada yang bangunin Bu. Kamu punya handphone? Punya Bu. Gimana caranya handphone kamu digunakan dengan baik? Oh, dibikin alarm Bu. Oke, sekarang coba bikin alarmnya. Jadi kita menuntut. Misalkan nih, Bu, saya udah bikin alarm Bu 3 kali tapi gak ada gerak. Itu ya kayak anak kita gitu semua. Bikin 5 kali, bikin 6 kali dan seterusnya. Misalkan dia beralasan iya, biasanya begitu Pak. Biasanya begitu emang. Nah, biasanya nanti kita tanya apakah di rumah ada orang yang bisa untuk membangunkan dan lain sebagainya. Jadi siswa dituntut untuk mencari solusinya atas kesalahannya yang sendiri. Lanjut. Udah ditolong. Nah, kalau ini tidak terlalu kelihatan ya, Bapak Ibu kelihatan nggak? Enggak ya, sama ya. Selanjutnya aja ya. Kelihatan? Oh iya benar. Saya soalnya memiliki hambatan takut kanan. Nah, di sini tuh ada motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Nah, di motivasi eksternal, kalau sebagai penghukum, biasanya guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang sering-sering masih suka nyindir di kelas. Nah, itu masih termasuk ke posisi penghukum. Nah, membuat orang merasa bersalah itu contohnya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Saya pernah sih juga di sini. Saya nangis-nangis di kelas, itu saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Terus lanjut. Nah, yang ini sebenarnya udah positif. Kita jadi teman, kita jadi pengontrol, kita memantau. Nah, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu melakukan ini? Minta kesalahan, dicari tahu tuh. Itu kalau teman. Terus kalau memantau dihitung dan mengukur. Kamu udah salah 3 kali, kamu harus bagaimana? Kayak gitu kan ya, itu memantau.
tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi guru itu terus bergantung sama gurunya. Kalau gurunya nggak ada, ya nggak bisa. Kalau yang di sini. Terus yang memantau beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir mengevaluasi diri bagaimana menjadi yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini cara perlakuan restitusi. Ini kayaknya slide terakhir, slide kedua sebelum terakhir. Jadi ini segitiga restitusi yang Bapak Ibu mungkin bisa lakukan. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah melakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak marah, anak melakukan kesalahan itu pasti marah, kesel. Ada misalkan contoh, anak berantem, kan emosinya masih menggebu-gebu, gitu ya. Dia masih alasan, berbagai alasan. Nah itu kita stabilin dulu emosinya. Setelah sudah tenang, baru validasi tindakannya. Iya, Bapak tahu kenapa kamu marah. Paham, iya, aku tahu kamu marah. Saya juga marah kok kalau digituin. Nah, itu validasi tindakan. Benar kok kalau dia marah pada saat itu. Tapi gimana ya sebaiknya? Nah, ini nanyain keyakinan. Gimana ya sebaiknya? Menurut kamu yang terbaik seperti apa ya? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi setelah distabilin emosinya, kita ngomongin dulu, oh iya benar, tindakan kamu benar kalau udah kayak gitu, karena posisinya dia emang benar kalau udah lagi kayak gitu. Nah, tinggal ditanya dulu, nanyain keyakinan, kira-kira kalau misalnya kamu mau berbuat seperti itu akan dampaknya seperti apa? Menurut kamu baik atau tidak ya? Terus solusinya apa? Nah, inilah di segitiga restitusi. Jadi dengan begini, anak-anak biasanya yang tadinya tantang tenteng, yang tadinya marah-marah, itu biasanya agak lebih slow, agak lebih enak diajak ngobrolnya. Contoh waktu itu juga Adit pernah seperti itu, saya melakukan ini, dan akhirnya memang si Adit itu yang tadinya marah banget waktu itu berantem sama si Wanda waktu itu di atas Wanda, Adit dan Pak Rizky kalau nggak salah ya. Nah itu lagi emosi-emosinya, ketika saya validasi tindakannya, mereka ada. Baru mereka ngomong, kenapa sih mereka melakukan itu? Nah setelah mereka ngomong, baru kita cari, terus menurut kamu gimana? Enaknya bagaimana? Nah dari situ langsung dia tuh bisa membuat solusi ternyata. Bahwa setiap aku sebenarnya tahu yang mana yang baik, cuma keadaannya yang membuat mereka seperti itu. Seperti itu. Lanjut. Sepertinya udah ya. Oke. Nah, semoga harapan saya, nggak cuma saya ya Bapak Ibu yang semoga semua Bapak Ibu yang ada di sini bisa menggunakan segitiga restitusi ini, karena kalau kita kerjanya bareng-bareng, kita pasti bisa membuat lingkungan yang positif. Kalau misalkan kerjanya cuma sendiri satu orang aja, mungkin agak susah, agak berat. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah ngantuk ya, udah lapar ya. Siap, tenang. Baksonya mau menunggu di depan. Udah ada belum ya? Udah. Belum ya? Belum. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Berikan aplaus.